Bersyukur merupakan sesuatu yang seringkali diucapkan oleh seseorang yang sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dalam diri dia. Ketika dia mengucapkan kata bersyukur itu dengan sebuah usaha yang dipaksakan. Tapi sebenarnya bersyukur bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Bersyukur itu mengalir dari hati sanubari kita yang terdalam atas segala sesuatu yang anugerah Tuhan berikan atau Tuhan berikan kepada kita. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Padahal pada sisi lain, bersyukur adalah sesuatu yang keluar dari hati nurani kita yang terdalam ketika kita melihat kasih, kebaikan, dan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Perjalanan hidup ternyata tidak selalu baik-baik saja dalam tanda kutip. Artinya, dalam perspektif manusia, perjalanan hidup itu tidak selalu manusia itu mendapatkan yang baik. Manusia mendapatkan hal-hal yang mungkin membuatnya menderita dan dia tidak ingin untuk menerima penderitaan tersebut, tetapi dia harus lewati. Dan pada peristiwa-peristiwa di mana kesulitan-kesulitan hidup, peristiwa-peristiwa hidup itu membuat seorang menderita kepahitan hati, maka yang muncul adalah kemarahan, yang muncul adalah kebencian, yang muncul adalah ketidakmampuan menerima kenyataan yang ada. Tetapi dalam realitas hidup, bergaulan bersama orang yang percaya, kita selalu diingatkan untuk bersyukur. Pertanyaannya adalah, bisakah kita bersyukur dikala kepahitan hati, kemarahan, keputusasaan, kekecewaan, itu ada dalam diri kita. Sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Sesuatu yang tidak kita inginkan, itu terus berlangsung dalam hidup kita. Kita ingin merubah hidup kita, tapi ternyata tidak ada perubahan. Bukankah itu menghadirkan hidup yang penuh dengan kepahitan hati? Kemudian pertanyaannya, apakah dalam kondisi itu orang bisa merubah begitu saja dengan mengucapkan sebuah syukur atau mengucapkan syukur berulang-ulang untuk meyakinkan dirinya sendiri? Jadi kalau kita bicara tentang bersyukur, maka sebenarnya bersyukur itu merupakan sesuatu yang tadi saya katakan keluar dari hati nurani yang terdalam. Yang sesungguhnya mengucapkan kebesaran Tuhan, mengucapkan tentang konfirmasi ataupun pengakuan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu maha pengasih, maka hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu jauh lebih berarti dari segala sesuatu. Dan karena hidup yang diberikan itu jauh daripada segala sesuatu, maka ketika di dalam kehidupan ini kita mengalami tantangan-tantangan yang ada untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam kebenaran kepada Tuhan, di situ orang yang percaya, dia tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena hidup yang diberikan Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu yang dia terima. Kemudian juga ketika kita percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sebenarnya tak dapat dijangkau dengan panca indera kita. Tapi ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak, maksudnya adalah manusia yang berawal, atau kita tidak tahu juga dari mana kita berada sebenarnya. Dan kita tidak tahu sebenarnya kapan kita berada kalau tidak diberitahukan. Tidak ada seorang bayi yang lahir tahu dengan sendirinya kapan dia dilahirkan, bagaimana dia lahir, di mana dia lahir, dia tidak tahu. Jadi dia sebenarnya tidak memahami mengapa dia hadir sebenarnya. Nah, di dalam dirinya ketika dia mulai besar, itu hanya dia tahu ketika orang menceritakan tentang keberadaan dirinya, mengapa dia hadir atau kapan dia hadir di dunia ini. Tetapi tetap saja dia tidak memahami sebenarnya dalam dirinya untuk apa dia hadir. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan yang memang menjadi pertanyaan bagi manusia. Kalau manusia tidak tahu untuk apa dia hadir, maka dia juga tidak tahu untuk apa dia mengisi kehidupan itu, atau apa yang dia perlu isi dalam kehidupan ini.
akan kemanakah dia. Tapi kalau kita percaya bahwa manusia itu dihadirkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan kemudian hidup yang diberikan Tuhan itu begitu indah, kita bisa menikmatinya dalam kebersamaan. Kalau manusia itu hidup dalam kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan, mengasihi sesama, sebenarnya hidup itu menjadi sangat indah sekali. Karena Tuhan dalam keindahannya menciptakan segala sesuatu indah adanya. Tetapi ketika manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mentaati Tuhan, di sana keindahan itu berubah menjadi pertengkaran, perselisihan, kemarahan, kebencian, dan segala sesuatu yang membinasakan. Di dalam Tuhan segala sesuatu itu menghidupkan sebenarnya. Yang menghancurkan adalah manusia yang menghindarkan diri dari Allah. Jadi kehancuran manusia, kesusahan manusia itu sebenarnya pada hakikatnya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Diizinkan Tuhan terjadi untuk melihat kebesaran Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itu orang yang beriman harusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa dia hidup dan dia bisa menikmati hidup ini. Dan kemudian tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi itu tidak selalu dia mesti kutuki. Pekerjaan yang berat, ya apapun yang dilakukan, tidak harus dia selalu kutuki. Apalagi ketika dia sudah banyak sebenarnya mengecap kebaikan-kebaikan. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa kebaikan-kebaikan Tuhan. Tanpa menerima kebaikan-kebaikannya. Kalaupun ada orang yang mengklaim diri tidak menerima kebaikan, sebenarnya hanyalah bahwa dia tidak ingin memberikan kebaikan. Ketika manusia tidak ingin memberikan kebaikan, maka dia tidak merasa menerima kebaikan. Dan inilah menjadi persoalannya. Perspektif manusia yang berdosa ini, yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebergantungan dengan Tuhan, kemudian menjadi terdistorsi. Dia pikir dia hidup untuk dirinya sendiri, padahal dia dicipta. Harusnya dia hidup untuk Sang Pencipta. Dan ketika dia hidup untuk Sang Pencipta, maka dia harus hidup berdamai dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka dengan demikian, bersyukur adalah sesuatu yang patut kita berikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita hadir di dunia ini karena Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menikmati segala sesuatu yang baik karena Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian juga mestinya kita juga memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada sesama. Dalam perjalanan kehidupan, memang kita menemukan banyak kesulitan hidup, tantangan hidup. Tapi semuanya itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana berada dalam kebenaran, keadilan, perdamaian, nilai-nilai kebaikan itu sangat penting sekali. Dan itu adalah hidup yang paling berharga. Dan ketika kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, iman daripada Allah yang memberikannya kepada kita, bahwa Allah yang pencipta itu tidak pernah meninggalkan kita, maka kita akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Jadi usaha untuk berkontribusi dalam dunia nyata, memberikan kebaikan-kebaikan, itu bukan sebenarnya sesuatu yang dipaksakan, tetapi lahir dari ucapan terima kasih kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah yang sudah mencipta dan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan itu diberikan juga kepada orang-orang lain yang patut menerima kebaikan. Hidup itu indah jika kita melihat keindahan Tuhan dan membagikan keindahan Tuhan itu kepada sesama kita. Indah dalam hidup kita secara pribadi, indah dalam hidup kita secara bersama. Dan marilah kita juga menebarkan keindahan kehidupan itu. Di tengah tantangan kehidupan, di tengah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, dunia, jangan kita menahan kebaikan-kebaikan kita. Tapi lepaskanlah kebaikan-kebaikan itu kepada sesama. Karena hidup yang Tuhan beri itu jauh lebih indah dari segalanya. Dan itu adalah kebaikan Tuhan. Maka lepaskanlah kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Sehingga sesama kita juga menerima kebaikan-kebaikan. Keindahan-keindahan. Dan hidup itu menjadi indah ketika kita mentaati Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan menikmati keindahan-keindahan Tuhan dalam hidup kita, serta tidak lupa menyalurkan, memberikan keindahan-keindahan Tuhan itu kepada sesama,
untuk menghadirkan hidup bersama yang baik, hidup damai dengan sesama, sejahtera bersama. Tuhan memberkati.